Satu lagi, one more. Leave it di situ. Stay. Harus sabar. Anak ganteng. Oke. Sit down. Nah, jadi salah satu contoh anjing respect sama kita, pada saat kita kasih makan, dia ngambil langsung makan gitu. Jadi pada saat aku ambil ini, aku taruh leave it. Nah, dia ngambil langsung makan. Ini tanda bahwa kita ini memiliki kedekatan. Kita ada pengertian dan dia paham bahwa dia nggak boleh makan. Lalu aku akan suruh dia ngeliatin mata aku. Look at me. Nah, kalau dia udah ngeliat, dia udah tenang, baru aku kasih perintah oke. Nah, itu adalah kedekatan sama anjing. Saat udah dekat, anjing itu akan nurut sama kita. Dan itu penting banget gitu. Ini makan itu hal yang simpel, akan tetapi ini akan membuat dia nurut dan tahu bahwa kita ini bosnya. Jadi itu kita bisa latih. Tapi kalau dia makannya sembarangan, leave it. Kita lempar gitu dia langsung makan, itu dia nggak tahu bahwa kita ini pemimpinnya. Dia harus nunggu aja walaupun aku ngomong dia akan terus nunggu sampai oke. Gitu. Satu lagi, one more. Leave it di situ. Stay. Harus sabar. Anak ganteng. Oke. Coba, aku penasaran sih. Orang banyak yang bilang, ini kenapa harus pakai bahasa Inggris gitu misalkan. Sebenarnya gini, bahasa yang mudah aja. Gitu. Kadang bahasa Inggris tuh kata-kata perintahnya lebih pendek. Gitu. Misalnya kayak eat, makan. Makan, jadi yang lebih simpel aja. Sebenarnya itu karena kebiasaan aja sih. Mau dilatih pakai bahasa Jawa, bahasa Sunda, apapun juga bisa. Gitu. Bahkan pakai hand signal juga bisa. Sebulan berapa yang harus kamu keluarkan untuk para baby ini? Jujur aku nggak hitung, dan aku takut hitungnya karena ya yang penting selama masih cukup ya udah aku jalanin gitu aja sih. Kak, kalau lagi ngajak modelnya kayak apa sih? Kayak gini, udah kayak gini dia mau pegangin terus. Tuh, ini lagi udah fix manja, pengen pegangin, pengen deket. Dia paling seneng digarukin dadanya. Dia paling seneng digarukin di sini nih. Tuh, ini sukanya dia dada. Iya sayang. Perawatannya lebih dari puluhan juta nggak untuk sebulan? Oh enggak sih, enggak kalau untuk anjing enggak sih. Prince up. Karena terakhir nih, apa yang mungkin kita tuh nggak akan pernah tahu saya ukuran sebagainya kayak dulu lagi gitu. Apa sih yang mungkin kamu tanamkan ke istri anak bahwa anjing itu adalah satu keluarga dan sampai anakku nanti kayaknya gimana? Kayaknya orang di rumahku udah tahu mereka ini udah kayak family, udah kayak anak sendiri. Tapi di saat yang sama ya kita tahu bahwa di dalam hidup itu nggak ada yang hidup selamanya. Dan akan ada suatu saat di mana kita akan berpisah. Dari pengalaman aku pribadi adalah yang bikin aku sedih, paling sedih bukan pada saat mereka meninggal, tapi pada saat mereka meninggal dan kita nggak memberikan yang terbaik. Jadi sekarang ini kita tahu suatu hari itu akan terjadi. Yang penting kita give them our best love aja. Kita sayangin, kita rawat. Kalau memang saatnya udah harus datang, kita mau gimana lagi? Kayak dengan Snowy, jujur gila itu aku sama istri aku nangis sampai kita tuh sampai ngumpet. Jadi kita saling mendukung, tapi nanti dia di kamar mana lagi nangis, nanti aku di mana lagi nangis gitu. Cuman yang bikin kita bahagia adalah kita tahu Snowy itu hidupnya bahagia banget. Dia pergi para layang, jet ski, berenang, mau traveling. Kita sayang dia kayak anak kita sendiri dan memang udah waktunya gitu sih. Pernah menyelamatkan hidupku nggak? Ada momen-momen untuk para gimana ya? Kalau untuk nyelamatin banget sih enggak, tapi begini, dengan ada kehadiran mereka itu membuat kita bahagia. Kita datang aja nih, misalnya kita lewat hari yang panjang, yang stres gitu. Terus kita datang, kita meluk mereka aja, itu kita ngerasa banget energi negatif kita tuh keambil sama mereka. Jadi mungkin menyelamatkan di satu kejadian enggak, tapi secara overall mereka bikin kita happy banget gitu. Ya Prince ya? Lagi nyari apa? Gambar dia boleh?